Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus Tuhan, Kau yang selalu bersamaku, Tuhan, tak pernah tinggalkanku, tak pernah biarkanku. Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia, Kaulah harapan kami, Kau sumber kekuatan, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau selalu bersama kami, tak pernah tinggalkan kami, tak pernah biarkan kami berjalan sendiri. Yesus Tuhan, oh, haleluya. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Kau Allah yang selalu setia Tuhan, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan itu adalah perisai di dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar dari seorang Daud. Daud itu memandang Tuhan adalah kekuatan dan perisainya. Jadi Daud menulis di dalam Mazmur 7 ayat 11, dikatakan, perisai bagiku ialah Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Daud percaya sepenuhnya kepada Allah, dan Daud membuktikannya dengan dia tidak takut pada siapapun. Jadi dicontohkan di Alkitab saat Daud mengembalakan kambing domba, dia waktu kambing dombanya diserang oleh singa dan beruang, Daud pun dengan berani melawan singa binatang buas itu. Jadi dengan berani dan tanpa takut Daud bisa menghalau semua binatang buas itu. Jadi Daud ini memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah kekuatan dan perisainya. Jadi dia percaya bahwa Tuhan pasti melindungi dia. Jadi bahkan saat bangsa Israel ditantang oleh Goliat dan bangsa Filistin, dan di saat itu tidak ada satu orang pun dari prajurit Israel yang berani menghadapinya, Daud muncul sebagai seorang pahlawan yang dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia, yang Tuhan adalah perisainya, dan dia berani menghadapi Goliat dan prajurit Filistin. Nah, bahkan diceritakan bahwa Daud ini tanpa menggunakan pakaian perang yang sudah diberikan Saul, kan Daud tidak jadi menggunakannya, dia hanya menggunakan ketapel. Tetapi saat Allah menyertai Daud, Daud bisa mengalahkan Goliat, yang notabene Goliat itu merupakan digambarkan sebagai sebuah masalah besar yang dihadapi oleh Daud. Nah, jadi tadi Daud mengatakan di Mazmur bahwa Tuhan adalah perisainya, perisai bagiku ialah Allah. Nah, kita akan membahas sedikit tentang perisai. Perisai itu adalah alat untuk melindungi diri pada masa peperangan. Jadi seperti kita tahu, perisai itu digunakan untuk melindungi diri kita pada waktu peperangan. Perisai itu digunakan untuk melindungi diri, dan dia itu terbuat dari bahan yang sangat kuat dan mampu menahan senjata musuh. Nah, secara bentuk perisai itu kalau kita lihat di peradaban manusia ini, perisai itu biasanya berbentuk
bulat atau lingkaran, dan bisa juga berbentuk seperti persegi panjang yang bisa menutupi seluruh tubuh. Nah, di masa Romawi perisai itu disebut scutum. Perisai ini tidak hanya mampu memberi pertahanan, tetapi juga bisa digunakan untuk mendorong mundur lawan. Jadi saat sekelompok pasukan berperang, barisan prajurit akan menegakkan perisai mereka membentuk sebuah kandang yang disebut sebagai formasi testudo atau formasi kura-kura. Jadi Anda kalau mau membayangkan bisa melihat di film-film bangsa Romawi, atau kalau saudara lihat polisi huru-hara saat menghalau massa pengunjuk rasa, itu dia membentuk formasi testudo, yaitu formasi kura-kura untuk mendorong mundur pengunjuk rasa. Nah, jadi formasi ini atau perisai ini sangat membantu untuk melindungi diri. Jadi pada saat bangsa Romawi dulu berperang, perisai ini berfungsi melindungi diri dari panah yang diluncurkan dari tembok-tembok yang mereka serang, ataupun melindungi diri dari pedang atau tombak musuh. Dan juga seringkali perisai ini dibuat dari kayu, kemudian ditutupi dengan kulit dan dalam kondisi yang basah, berfungsi untuk memadamkan panah yang biasanya panah itu diberi api. Nah, jadi perisai itu juga berfungsi melindungi dari panah api. Nah, seorang Kristen itu dikatakan harus memiliki 7 perlengkapan senjata Allah. Kita harus mengenakan 7 perlengkapan senjata Allah untuk melindungi diri kita dari serangan musuh, teman-teman. Itu serangan si iblis. Nah, dikatakan salah satu dari 7 senjata Allah yaitu perisai iman. Nah, perisai iman ini berfungsi untuk kita bisa menghalau serangan dari si iblis. Misalnya kita diserang dengan panah api, hanya seperti itu. Nah, apa yang menjadi perisai dalam kehidupan kita? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perisai di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah perisai yang sangat terbukti kuat bagi kita. Kemanapun dan dimanapun kita berada, kita harus menggunakan perisai ini, sebab kita tidak tahu kapan datangnya musuh ini menyerang kita. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita, yang menunggu kita lengah untuk menyerang kita. Maka dari itu kita harus senantiasa menggunakan perisai iman kita. Nah, jadi ketika kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, itu merupakan tanda bagi kita, yaitu kita sedang menggunakan perisai iman kita untuk melindungi kita. Misalnya juga ketika kita disakiti, perisai iman kita katakan bahwa kasihilah musuhmu, sehingga kita tidak membiarkan diri kita dipenuhi dengan kebencian yang berlebih terhadap orang itu, tetapi kita bisa mengasihi dia dan melindungi kita, menjauhkan kita dari dosa. Jadi jangan biarkan diri kita lengah dimanapun, kapanpun. Gunakan perisai iman itu. Gunakan firman Tuhan itu dalam diri kita untuk melindungi kita terhadap serangan iblis. Nah, itu dikatakan di Efesus 6 ayat 13 sampai 18 yang tentang 7 perlengkapan senjata Allah. Nah, oke. Perisai iman. Perisai iman itu di dalam Alkitab dikatakan sebagai sebuah pelindung untuk berfungsi menahan pukulan atau serangan panah si iblis. Lalu bagaimana kita ini memastikan bahwa perisai iman itu tetap kita gunakan? Kita tahu iman adalah dalam hal ini itu kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi sumber kepercayaan kita itu berasal dari firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman ini tidak hanya dapat melindungi kita dari serangan iblis. Jadi perisai iman itu juga membantu kita melawannya. Seperti tadi perisai yang digunakan oleh bangsa Romawi bukan hanya melindungi tetapi juga bisa memukul mundur. Jadi contohnya saat iblis mencobai Yesus, kita tahu bahwa pada saat iblis mencobai Tuhan Yesus itu melawan godaan dari iblis itu dengan menggunakan firman Tuhan. Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan sebagai perisai iman di dalam dirinya untuk melawan si iblis. Nah,
Jadi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan menggunakan firman Tuhan sebagai perisai iman untuk mengalahkan si iblis, untuk menahan godaan dari si iblis. Nah, mengapa sih penting bagi kita untuk terus memakai perisai iman? Karena kita tahu iblis itu selalu berusaha menyerang kita, selalu berusaha mencari celah di dalam diri kita untuk menyerang kita. Dan kita tahu iblis ini kayak istilahnya dia ahli menemukan kelemahan-kelemahan kita, menemukan celah-celah yang kita sengaja buka untuk dia itu menyerang dalam diri kita. Nah, dan juga iblis itu juga berusaha menggoyahkan iman kita. Seperti Mazmur katakan dalam Mazmur 11 ayat 2-3, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi ayat ini menyebutkan bahwa orang fasik mengarahkan panahnya kepada orang benar. Tujuannya ya pasti untuk menghancurkan orang benar itu, untuk menghancurkan dasar atau fondasi kehidupan dari orang benar itu. Karena jika kepercayaannya atau fondasinya jebol, maka dia bisa menghancurkan orang itu. Nah, jadi dasar kekristenan kita adalah iman. Dasar inilah yang menjadi sasaran utama iblis untuk menghancurkan orang percaya. Seringkali iblis ini berusaha menggoyahkan iman kita untuk menghancurkan kita. Nah, kita bisa renungkan berapa kali kita ini ragu-ragu atau tidak percaya tentang iman kita. Saat kita menghadapi masalah, berapa kali kita ini meragukan Tuhan, meragukan kepercayaan kita, meragukan iman kita, meragukan semua janji yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seringkali kita digoncangkan tentang nilai-nilai rohani, tentang kesetiaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Saat kita sudah setia, tapi kita malah menghadapi masalah, seberapa sering tuh iblis berusaha menggoncangkan iman kita. Nah, hal-hal ini saat kita tergoncang itu bisa merusak dasar-dasar kekristenan kita. Jadi kita harus tahu bahwa goncangan-goncangan itu adalah panah api dari si jahat. Oleh karena itu kita harus membangun dasar-dasar kita, fondasi kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi seperti dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus membangun iman kita seperti dibangun di atas batu karang yang teguh. Dan kita harus benar-benar kokoh. Jadi jangan sampai iman kita mudah digoyahkan oleh permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Karena kita hidup ini melewati banyak tantangan. Hidup gak akan seterusnya mudah. Hidup pasti banyak melewati tantangan. Bagaimana kita menggunakan perisai iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan untuk kita terus setia kepada Tuhan dan mempertahankan iman kita. Dan juga iman ini membentuk sebuah kekuatan untuk kita bisa melawan serangan iblis. Jadi semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, semakin dalam kita tahu Tuhan kita, semakin dalam kita memahami bahwa Tuhan itu selalu beserta kita, iman kita semakin teguh, maka kita bisa memahami bahwa Tuhan itu pasti akan melindungi kita, Tuhan pasti akan menyertai kita, dan Tuhan pasti akan membantu kita untuk melawan godaan-godaan dari si jahat. Nah, di dalam Ibrani juga dikatakan banyak kesaksian dari pahlawan iman atau nabi di dalam Alkitab yang mereka ini mempertahankan iman mereka. Mereka menggunakan perisai iman mereka sebaik-baiknya untuk mereka bisa bertahan dari godaan-godaan iblis. Mereka bisa bertahan dari goncangan-goncangan yang mereka alami. Jadi kita bisa belajar dari banyak tokoh di Alkitab tentang mereka mempertahankan iman mereka. Mereka tetap setia mengikuti Yesus sampai akhir hidupnya. Juga bagaimana kita terus bisa mempertahankan perisai iman kita, yaitu kita terus memiliki hubungan yang melekat dengan Tuhan, seperti Mazmur katakan di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 bahwa kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan meluputkan kita, Tuhan membentengi kita. Nah, jadi untuk kita bisa menjadi kuat dalam Tuhan, kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus merenungkan firman-Nya, melakukannya, karena firman itu yang menjadi perisai dalam kehidupan kita. Di saat
kita jarang merenungkan firman, pasti akan sedikit demi sedikit melenturkan iman kita. Dan itu bisa melenturkan perisai iman kita, melunturkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi jangan sampai iman kita mudah digoyahkan. Kita terus berpegang pada Tuhan, kita terus memiliki hubungan yang melekat dengan Tuhan, mempertahankan iman kita, sampai kita melihat bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal, sampai kita melihat kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami terus mempertahankan iman kami, untuk kami terus berpegang kepadamu, mempertahankan kepercayaan kami kepadamu meskipun banyak tantangan yang kami hadapi. Kami menggunakan perisai iman kami untuk kami terus memiliki kepercayaan kepadamu Bapa, untuk kami terus setia kepadamu. Terima kasih Bapa, bersyukur Kau memberkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun kami, menyertai kami, memberikan kesehatan bagi kami. Dan kami siap untuk menjalani hari kami dengan penuh ucapan syukur, dengan damai sejahtera dari-Mu. Kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.